Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Raid, di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang titik berat dan titik pusat massa. Mari kita belajar. Apa itu titik berat dan apa itu titik pusat massa? Titik berat adalah titik tangkap gaya berat pada suatu benda. Ya, titik tangkap gaya berat. Kemudian titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda bila dianggap sebagai suatu titik materi. Misalkan contoh, Bapak punya penggaris panjangnya 60 cm dan massa penggaris ini kira-kira 100 gram. Nah, Bapak tanya, di manakah letak titik beratnya dan di manakah letak titik pusat massanya? Nah, berat daripada penggaris ini berapa? Nah, itu kita harus tahu dulu. Nah, tadi Bapak bilang massanya 100 gram. Oh, berarti beratnya berapa? Nah, ingat, W sama dengan M kali G. Nah, kemudian panjangnya 60 cm. Nah, berarti titik berat itu ada di tengahnya. Nah, kalau dia 60 cm, berarti setengahnya berapa? 30 cm, 30 cm, seperti itu. Nah, kalau ini bentuknya geometri. Bagaimana kalau bentuknya tidak geometri atau sembarangan? Nah, ini seperti ini contohnya. Anggap ini adalah sebuah batu. Nah, batu itu kan bentuknya bermacam-macam, ya, tidak geometri. Nah, batu itu adalah materi atau partikel. Nah, kita anggap saja ada beberapa partikel. Nah, contohnya di sini ada partikel 1, partikel 2, partikel 3. Nah, partikel 1 memiliki massa, berarti dia punya berat, berarti W1. Partikel juga 2 ada beratnya, berarti W2. Partikel 3 juga ada beratnya, berarti W3. Nah, bagaimana cara menentukan letak titik beratnya atau letak titik pusat massanya? Nah, kita lihat, kita harus gambar dulu diagram kartesiusnya. Nah, kemudian kita tarik titik ini terhadap sumbu X-nya dan terhadap sumbu Y-nya. Seperti itu. Maka namanya X1, Y1. Nah, begitu juga untuk partikel 2, X2, Y2. Kemudian partikel 3, X3, Y3. Nah, maka menentukan letak titik beratnya yaitu dari gaya beratnya X0 sama dengan sigma WI kali XI per sigma WI. Artinya di situ sigma berarti jumlah. Berarti W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah dan seterusnya. Per W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Seperti itu, nak, ya. Untuk mencari Y0-nya pada sumbu Y-nya, maka ganti aja X-nya dengan Y. Nah, berarti sigma W1 kali Y1 per sigma W1. Berarti W1 kali Y1 tambah W2 kali Y2 tambah seterusnya. Per sigma WI berarti W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Seperti itu, nak, ya. Nah, untuk menentukan letak titik berat dari beratnya seperti ini. Ingat, benda punya berat berarti dia punya massa. Berarti kita juga bisa menentukan letak titik berat benda dari massanya. Nah, ini dia. Nah, berarti W di sini tinggal kita ganti dengan M. Ya, berarti X0 sama dengan sigma MI kali XI per sigma MI. Berarti M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah seterusnya. Per sigma MI berarti M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Begitu juga untuk sumbu Y0-nya, ya. Berarti sigma MI kali YI per sigma MI. Nah, seperti itu. Untuk benda 3 dimensi atau benda yang memiliki volume, maka ganti saja M tadi, W tadi dengan simbol volume yaitu V. Berarti X0 sama dengan sigma VI kali XI
per sigma VI, atau Y0 sama dengan sigma VI kali YI per VI. Nah, seperti itu nak ya. Nah, untuk benda dua dimensi atau benda yang memiliki luas, yaitu tinggal ganti V-nya dengan A. Luas itu A, berarti sigma AI kali XI per sigma AI. Nah, ini sigma ya nak ya. Nah, kemudian Y0-nya sigma AI kali YI per sigma AI, seperti itu. Untuk benda satu dimensi atau benda yang hanya memiliki panjang, tinggal ganti A-nya dengan L. Ingat, panjang L. Nah, berarti sigma LI kali XI per sigma LI, kemudian Y0-nya sigma LI kali YI per sigma LI. Seperti itu nak ya. Oke. Nah, ini menentukan X dan Y-nya itu juga telah tertera di tabel yang ada di buku kalian. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian ada tabel ya untuk benda yang memiliki 3 dimensi, 2 dimensi, dan 1 dimensi. Seperti itu nak ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 2 buah batang ya, panjangnya lebarnya sama, yaitu 100 cm, 20 cm, 100 cm, 20 cm. Kemudian masa kedua batangnya juga sama, yaitu 300 gram. Yang ditanya adalah tentukan titik pusat massa sistemnya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Digabung dia menjadi satu. Nah, ditanya adalah letak titik pusat masanya. Nah, itu yang mau kita cari ya nak ya. Oke. Jawab. Yang pertama, kita harus tentukan dulu koordinatnya. Nah, letak X1 Y1-nya, letak X2 Y2-nya. Jadi kan ini ada 2 batang, berarti kita anggap aja ini batang 1, ini batang 2. Seperti itu nak ya. Nah, batang 1 memiliki titik beratnya kan di tengah. Nah, berarti kan setengah dari 100 itu adalah Y-nya, dan setengah dari 20 itu adalah X-nya. Karena dari sini kemari kan sumbu X, dari sini kemari sumbu Y. Nah, seperti itu nah ya. Berarti X1 Y1, X1-nya yaitu setengah dari 20. Oh, berarti 10 cm. Kemudian Y1-nya 100 cm. Berarti setengahnya berapa nak? 50 cm. Seperti itu nak ya. Lanjut ke X2 Y2. Nah, X2 kita lihat dari sini kemari kan 100, berarti di tengahnya itu berapa? 50. Nah, 50 itu kan mulai dari sini kemari. Nah, seperti itu nah ya. Dari sini kemari. Tapi kalau dari ujung, ingat kita anggap aja ini sebagai titik nolnya. Nah, ini titik nolnya. Berarti kalau dari sini kemari 50, berarti dari sini kemari 20 ditambah 50. Seperti itu nak. Berarti berapa? 70 cm gitu nak ya. Kemudian Y-nya 20 cm, berarti setengahnya 10. Seperti itu nak ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi cara menentukan X-nya. Dari sini kemari itu 100 cm, berarti setengahnya 50 itu kan dari sini kemari. Tapi kalau dari sini sampai kemari berarti itu 20 ditambah 50, berarti 70 cm. Seperti itu nak ya. Oke, yuk kita masukkan. Karena bendanya batang ini memiliki panjang dan lebar, berarti kita menggunakan 2 dimensi atau luas ya. Berarti X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Karena ada 2 ya nak ya. Oke. A1-nya berarti 100 cm dikali 20, panjang kali lebar. Nah, berarti 100 kali 20 itu adalah 2000 kali X1-nya 10 tambah A2-nya 120 juga, berarti 100 dikali 20, berarti 2000 juga.
kali X2. X2-nya 70. Dibagi A1-nya 2000. A2-nya juga 2000. 2000 kali 10 berarti 20.000. Tambah 2000 kali 70 berarti 14.000. 140.000 nah ya. Oke. Dibagi 2000 tambah 2000 itu adalah 4000. 20.000 ditambah 140.000 adalah 160.000. Dibagi 4.000. Oke, ini nolnya 3 habis ya. Nolnya 3. 16 bagi 4 itu adalah 4 ditambah nolnya 1 berarti 40. Oh, ini berarti 40 sentimeter. Seperti itu nah ya. Oke, lanjut ke Y0. Y0 sama dengan, tinggal ganti X-nya dengan Y. Berarti A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2 sama dengan, oke, sama tadi ya, A-nya 2000. Tinggal ganti Y-nya. Tadi ini kan X, ini sekarang Y. Y1-nya 50. Tambah A2-nya juga 2000. Kali Y2-nya 10. Per 2000 tambah 2000. 2000 dikali 50 itu 100.000. 2000 kali 10, 20.000. Per 2000 tambah 2000 itu 4.000. Sama ya nak ya. Sama dengan 100.000 ditambah 20.000 berarti 120.000. Dibagi 4.000. 120 berarti 12 bagi 4 itu adalah 3. 3 ditambah 01 berarti 30. Oh, berarti ini 30 sentimeter. Nah, seperti itu nak ya. Jadi, letak koordinat X0 dengan Y0-nya atau titik pusat masanya yaitu 40 cm dengan 30 cm. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, demikianlah materi yang sudah Bapak jelaskan tentang titik berat dan titik pusat massa. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bapak atau di kolom komentar. Nah, jika kurang paham, coba kamu ulang-ulang videonya supaya kamu bisa lebih paham ya nak ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.